Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, berdiri sebuah toko sembako yang selalu menjadi perbincangan warga. Toko itu dimiliki oleh seorang pria parubaya bernama Pak Darto. Sejak awal berdirinya, toko ini sudah menarik perhatian banyak orang karena selalu ramai pembeli. Dalam keadaan ekonomi yang sulit dan persaingan bisnis yang ketat, toko Pak Darto justru semakin berkembang pesat. Bahkan saat toko-toko lain mengeluh sepi pelanggan, tempat ini tetap penuh sesak. Warga desa yang biasanya berhati-hati dalam memilih tempat berbelanja pun lebih suka datang ke toko tersebut. Tidak hanya karena letaknya strategis, tetapi juga karena harga barangnya yang jauh lebih murah dibandingkan toko lainnya. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah toko kecil di desa bisa menawarkan harga yang begitu miring tanpa mengalami kerugian? Beberapa warga menduga Pak Darto memiliki pemasok khusus yang memberinya harga lebih murah. Namun, tidak ada satupun yang benar-benar mengetahui dari mana asal barang dagangannya. Setiap kali seseorang mencoba menanyakan langsung, Pak Darto hanya tersenyum tipis dan menjawab dengan singkat bahwa ia memiliki jalur sendiri. Jawaban ini justru semakin menimbulkan rasa penasaran, tetapi tidak ada yang berani menggali lebih dalam. Hal lain yang menjadi perhatian adalah cara Pak Darto mengelola persediaan barangnya. Setiap kali stok di etalase menipis, dalam waktu singkat rak-rak kembali terisi penuh. Biasanya, pemilik toko lain membutuhkan waktu berhari-hari untuk memesan dan menunggu barang datang, tetapi di toko ini, semuanya seperti selalu siap sedia. Seolah-olah tidak pernah ada kekurangan. Bahkan saat permintaan tinggi, toko ini tidak pernah mengalami kehabisan stok. Warga yang jeli mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah toko kecil di desa selalu memiliki persediaan tanpa batas? Namun, rasa penasaran itu tidak menghalangi mereka untuk terus berbelanja di sana. Tidak ada satupun pelanggan yang mengeluhkan kualitas barang dagangan Pak Darto. Beras yang dijual selalu bersih, minyak gorengnya tidak pernah tengik, dan gula pasirnya tidak pernah bercampur kotoran. Bahkan, beberapa pelanggan mengaku bahwa bahan makanan yang mereka beli di toko tersebut lebih awet dibandingkan dengan yang dibeli dari tempat lain. Jika beras dari toko lain biasanya cepat berkutu setelah beberapa minggu, beras dari toko Pak Darto tetap bersih selama berbulan-bulan. Fenomena ini membuat banyak orang semakin bergantung pada toko tersebut. Di balik kesuksesan toko itu, ada satu hal yang hanya disadari oleh segelintir orang. Pak Darto sangat jarang terlihat bepergian untuk membeli barang. Ia tidak pernah terlihat mengangkut barang dalam jumlah besar seperti pemilik toko lain yang harus bolak-balik ke pasar grosir. Bahkan, truk pengangkut barang yang biasanya datang ke toko lain hampir tidak pernah terlihat berhenti di depan tokonya. Jika ada barang yang datang, entah bagaimana, semua sudah tertata rapi di dalam gudang tanpa ada yang melihat proses pengirimannya. Fenomena ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di balik kesuksesan toko tersebut. Di belakang toko sembako itu, terdapat sebuah gudang kecil yang tertutup rapat. Pintu kayunya selalu terkunci, dan tidak ada satupun pelanggan yang pernah melihat bagian dalamnya. Beberapa pekerja di toko Pak Darto pun tampak enggan mendekati tempat itu, seolah ada sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman. Warga yang sering berbelanja pun mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang disimpan di dalam gudang itu? Jika itu hanya tempat penyimpanan barang dagangan, mengapa harus dikunci begitu rapat? Seorang pemuda desa bernama Rian yang bekerja sebagai kuli angkut di toko tersebut sering merasa ada sesuatu yang aneh di gudang itu. Ia tidak pernah diizinkan masuk ke dalam, meskipun pekerjaannya adalah membantu menata barang-barang di toko. Setiap kali ia bertanya apakah ia bisa membantu membawa stok dari gudang, Pak Darto hanya menggeleng pelan dan berkata bahwa hanya dirinya sendiri yang boleh mengurus isi gudang. Jawaban itu tentu saja terasa janggal, tetapi Rian tidak ingin terlalu banyak bertanya. Ia hanya bekerja di sana untuk mendapatkan penghasilan tambahan, bukan untuk mencampuri urusan pemilik toko. Namun,
Ada satu hal yang membuatnya semakin penasaran. Setiap kali ia berdiri cukup dekat dengan gudang, ia mencium bau aneh yang samar. Bau itu bukan seperti bau barang dagangan biasa. Bukan juga bau rempah-rempah atau beras yang sering ia angkut. Aroma itu lebih menyerupai sesuatu yang telah lama tertinggal dan membusuk. Awalnya, ia berpikir mungkin ada tikus mati di sekitar gudang. Namun, ketika ia mencoba mencari sumber bau itu, ia tidak menemukan bangkai atau sisa-sisa makanan yang membusuk. Anehnya, bau itu hanya terasa di malam hari. Saat toko sudah tutup dan lampu-lampu mulai dipadamkan, aroma itu semakin pekat. Bahkan, beberapa pekerja lain yang sering lembur pernah berbisik bahwa mereka juga merasakan hal yang sama. Yang lebih mengherankan lagi, tidak ada satupun dari mereka yang berani membicarakan hal itu secara terbuka. Setiap kali ada yang mulai menyinggung tentang gudang tersebut, topik pembicaraan segera dialihkan. Beberapa pekerja bahkan memilih untuk tetap diam, seolah-olah mereka tahu ada sesuatu yang lebih baik tidak dibahas. Rian merasa ada yang disembunyikan, tetapi ia masih belum tahu apa itu. Suatu malam, ketika toko sudah sepi dan hanya tersisa beberapa pekerja yang sedang merapikan barang, Rian mencoba mengintip melalui celah pintu gudang. Namun, yang ia lihat hanyalah kegelapan pekat. Tidak ada tanda-tanda barang dagangan atau rak-rak penyimpanan seperti yang ia bayangkan. Sebelum ia sempat melihat lebih jauh, suara langkah kaki mendekat, membuatnya buru-buru menjauh. Saat ia menoleh, Pak Darto sudah berdiri di belakangnya dengan ekspresi tenang namun tajam. Setiap toko sembako pasti memiliki sistem stok yang jelas. Biasanya, jika barang dagangan mulai menipis, pemilik toko akan segera memesan ulang dari pemasok. Namun, ada satu hal yang membuat toko Pak Darto berbeda. Salah satu pekerja yang sudah lama bekerja di sana, seorang pria bernama Surya, menyadari bahwa di dalam gudang toko terdapat satu karung beras yang tidak pernah benar-benar habis. Awalnya, ia mengira itu hanya kebetulan. Beras memang sering dibeli pelanggan dalam jumlah besar, dan stoknya harus terus diperbarui. Namun, ada satu karung yang selalu ada di tempat yang sama, meskipun mereka terus-menerus mengambil isinya untuk dijual. Ketika Surya mencoba menghitung jumlah karung beras di gudang, ia merasa ada yang janggal. Setiap hari mereka mengeluarkan lebih banyak beras dari yang seharusnya tersedia, tetapi jumlah karung di dalam gudang tidak berkurang seperti yang diharapkan. Surya bukan satu-satunya yang memperhatikan keanehan ini. Beberapa pekerja lain yang sering mengangkat barang juga merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Biasanya, saat stok mulai menipis, mereka harus mengangkut karung-karung baru ke dalam gudang. Namun, di toko Pak Darto, hal itu jarang terjadi. Yang lebih aneh lagi, Pak Darto selalu melarang siapapun untuk membuka karung terakhir di dalam gudang. Jika stok baru datang, ia sendiri yang akan memastikan karung itu tetap tertutup rapat. Tidak ada yang diperbolehkan memeriksa isinya. Jika ada yang mencoba bertanya, ia hanya akan tersenyum dan berkata, "Itu stok cadangan, tidak perlu dibuka." Namun, suatu hari, Surya tidak bisa menahan rasa penasarannya. Saat Pak Darto sedang tidak ada di toko, ia menyelinap masuk ke dalam gudang dan mencoba membuka sedikit bagian atas karung tersebut. Tangannya menyentuh butiran beras yang terasa seperti biasa. Namun, saat ia merogoh lebih dalam, jari-jarinya menyentuh sesuatu yang keras. Ketika ia menarik benda itu keluar, tubuhnya langsung merinding. Di tangannya ada sesuatu yang tidak seharusnya ada dalam karung beras. Potongan kuku manusia. Kuku itu masih baru, seolah baru saja dipotong dan dicampurkan ke dalam beras. Surya terkejut dan segera menjatuhkan benda itu kembali ke dalam karung. Ia mundur perlahan, merasa jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Tanpa ia sadari,
Seseorang mengawasinya dari kejauhan. Saat ia menoleh, ia melihat sosok Pak Darto berdiri di pintu gudang, menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Sejak kejadian itu, Surya merasa tidak nyaman bekerja di toko tersebut. Setiap kali ia melewati gudang, ia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pintu tertutup itu. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah perasaannya saja, tetapi semakin lama, ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Pak Darto. Surya mulai memperhatikan kebiasaan pemilik toko itu dengan lebih teliti. Ia menyadari bahwa setiap malam, sebelum toko ditutup, Pak Darto selalu masuk ke dalam gudang dan mengunci pintunya dari dalam selama beberapa saat. Tidak ada yang tahu apa yang ia lakukan di dalam sana. Kadang-kadang, suara langkah kakinya terdengar mondar-mandir, seolah-olah ia sedang melakukan sesuatu yang penting. Beberapa pekerja lain juga mulai mengalami kejadian aneh. Ada yang mengaku mendengar suara bisikan lirih dari dalam gudang, padahal tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Ada juga yang merasa tiba-tiba merinding tanpa alasan saat mereka melewati pintu gudang. Suatu hari, seorang pelanggan yang membeli beras di toko tersebut datang kembali dengan wajah pucat. Ia mengatakan bahwa saat sedang memasak nasi, ia menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada di dalam beras. Sehelai rambut panjang yang terjebak di antara butiran beras. Kabar itu segera menyebar di kalangan pelanggan lain. Beberapa orang mulai mengingat bahwa mereka juga pernah menemukan benda-benda asing dalam beras yang mereka beli. Tetapi mereka mengira itu hanya kebetulan. Ada yang pernah menemukan serpihan tulang kecil. Ada juga yang menemukan sesuatu yang mirip dengan gigi manusia. Namun, yang paling aneh adalah, meskipun kabar ini menyebar, toko Pak Darto tetap ramai seperti biasa. Tidak ada satupun pelanggan yang benar-benar berhenti berbelanja di sana. Seolah ada sesuatu yang membuat mereka tidak bisa berpaling ke tempat lain. Beberapa orang mencoba mencari toko lain untuk berbelanja, tetapi entah kenapa, selalu ada halangan. Toko lain kehabisan stok, harga barang di tempat lain tiba-tiba naik, atau ada kendala lain yang membuat mereka terpaksa kembali ke toko Pak Darto. Mereka mungkin merasa takut, tetapi mereka tetap datang. Malam di desa itu selalu sunyi, hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang terdengar. Namun, di dalam toko Pak Darto, ada sesuatu yang berbeda. Meski toko sudah tutup dan lampu-lampu di dalamnya telah dipadamkan, dari celah kecil di bawah pintu gudang, terlihat cahaya redup yang berkelap-kelip seperti nyala lilin. Tidak ada yang tahu pasti apa yang dilakukan Pak Darto setiap malam di sana. Ia selalu memastikan bahwa tidak ada satupun orang yang bisa masuk atau sekadar mengintip. Jika seseorang mencoba mendekati gudang, entah mengapa mereka akan merasa merinding tanpa alasan. Beberapa pekerja yang lembur pernah mengaku mendengar suara berbisik dari dalam gudang. Suara itu tidak terlalu jelas, seperti percakapan yang samar, tetapi bukan suara Pak Darto. Kadang-kadang, suara itu terdengar seolah berasal dari banyak orang, padahal semua tahu bahwa hanya ada satu orang di dalam sana. Bau anyir yang sebelumnya hanya tercium samar di siang hari, kini terasa lebih kuat di malam hari. Wangi itu seperti sesuatu yang sudah lama ada, bercampur dengan udara lembab di dalam ruangan tertutup. Para pekerja yang sering lembur memilih untuk pulang lebih awal jika sudah terlalu larut. Mereka tidak ingin tahu lebih jauh tentang apa yang sebenarnya terjadi di toko itu. Namun, yang lebih aneh lagi adalah, setiap kali malam berlalu dan pagi tiba, toko kembali dibuka seperti biasa. Seolah-olah tidak ada kejadian aneh yang terjadi di malam sebelumnya. Rak-rak dagangan tetap penuh, harga tetap murah, dan para pelanggan tetap datang tanpa ragu. Seakan semuanya berjalan normal.
Beberapa pelanggan yang merasa curiga mencoba berhenti berbelanja di toko Pak Darto. Mereka mulai membeli bahan kebutuhan di tempat lain, meskipun harus membayar lebih mahal. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum mereka kembali lagi. Anehnya, setiap kali mereka mencoba berbelanja di toko lain, selalu ada sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman. Ada yang mendadak merasa mual, ada yang merasa pusing tanpa alasan, dan ada yang mengaku melihat bayangan hitam di sudut mata mereka ketika melangkah keluar dari toko lain. Beberapa ibu rumah tangga mengaku bahwa setiap kali mereka memasak nasi dari beras yang dibeli di tempat lain, rasa nasinya menjadi aneh, terlalu keras, terlalu cepat basi, atau bahkan berbau tidak sedap meskipun sudah dimasak dengan benar. Satu persatu, mereka akhirnya kembali ke toko Pak Darto. Mereka meyakinkan diri bahwa semua kecurigaan sebelumnya hanyalah imajinasi. Lagi pula, toko ini masih menjadi yang termurah dan paling lengkap di desa. Pak Darto tetap melayani mereka dengan senyum ramah seperti biasa. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang perlu ditakuti. Setidaknya, itulah yang mereka pikirkan. Di dalam gudang, di sudut ruangan yang paling gelap, karung beras terakhir itu tetap ada. Tidak pernah benar-benar kosong. Tidak pernah diganti dengan yang baru. Beras di dalamnya tidak seperti beras lain yang dijual di toko itu. Butirannya tetap utuh. Tidak pernah berkutu. Tidak pernah rusak. Namun, jika seseorang cukup berani untuk menggali lebih dalam, mereka mungkin akan menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada di dalam sana. Potongan kecil yang terasa keras di antara butiran beras. Helai rambut yang terjebak di dalamnya. Dan kuku-kuku yang seolah menjadi bagian dari karung itu sendiri. Tapi tidak ada yang berani membuka karung itu lagi. Tidak ada yang ingin tahu lebih jauh. Karena mereka tahu, tidak semua rahasia seharusnya diungkap. Dan toko Pak Darto akan tetap berdiri, tetap ramai, dan tetap menjadi bagian dari desa ini. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa. Tidak ada yang bisa menolak untuk kembali. Karung beras terakhir itu akan tetap ada. Selalu ada.